Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismail Firdaus, NPM 23126124. Saya di sini akan menjelaskan tentang mustahadah. Nah, tentang mustahadah ini saya kira sangat rumit ya. Jadi karena pembatasan waktu yang hanya maksimal 6 menit, jadi mungkin saya akan ringkas saja ya. Oke. Mustahadah itu adalah, coba kita lihat di PPT, itu mustahadah adalah perempuan yang mengeluarkan darah melampaui waktu haid terpanjang, itu adalah 15 hari. Jadi ketika orang haid dan darahnya keluar dari 15 hari, itu bisa dikatakan mustahadah. Dan untuk menentukan apakah dia dalam keadaan haid ataupun istihadah, itu ada dua metode. Yang pertama itu coba kita lihat, itu adalah tamyiz, yaitu kemampuan membedakan sifat darah saat ini. Jadi dia mampu untuk membedakan sifat darah. Yang kedua itu adalah adah. Jadi ini adalah metode yang berpatokan pada rutinitas waktu. Nah, jadi bisa kita lihat di metode tamyiz itu harus dilihat dari segi warna, tekstur, dan aroma. Yang paling kuat itu adalah hitam, kemudian merah kuning-kuningan, dan kuning. Sedangkan teksturnya kasar halus, aromanya bau, busuk, dan tidak berbau. Lanjut ke macam-macam mustahadah. Pada 3 itu ada mubtadaah, ada mu'tadah, ada mutahayyirah. Nah, yang pertama, yang mubtadaah itu terbagi kepada 2 lagi. Ada yang mumayyizah, itu bisa membedakan. Yang kedua itu ghairu mumayyizah, itu tidak bisa membedakan. Nah, sedangkan golongan yang kedua, yang mu'tadah itu juga seperti mubtada, itu ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Itu tadi bisa membedakan dan tidak bisa membedakan. Yang terakhir itu mutahayyirah. Kita lihat itu terbagi kepada 3. Itu ada yang mutlaqah, lupa total tentang masa haidnya maupun awal waktu haidnya. Yang kedua nisbiyah ini terbagi kepada 2 tadi. Nisbiyah ini terbagi pada 2. Itu ada yang ingat hari, itu lupa awal waktu namun dia ingat harinya. Yang kedua nisbiyah ingat waktu, dia ingat awal waktu tapi lupa jumlah hari haidnya. Nah, lalu bagaimana pandangan para 4 imam mazhab tentang mustahadah? Yang pertama dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau darahnya kuat itu adalah haid. Nah, jadi di sini beliau menggunakan metode tamyiz. Darah yang bersifat kuat itu dianggap haid, sedangkan darah yang lemah adalah suci atau bisa disebut dengan istihadah. Yang kedua itu Imam Hambali. Beliau metodenya adalah adah. Itu menggunakan kebiasaan. Jika memiliki kebiasaan, menurut dasar argumentasi beliau, jika memiliki kebiasaan maka mutlak berpegang pada kebiasaannya meskipun dia mampu membedakan sifat darah. Yang ketiga itu Imam Malik. Imam Malik di sini memakai sifat dan istizhar. Nah, jadi beliau di sini mematok haid dan istihadah itu berdasarkan warna dan bau. Namun jika lewat kebiasaan beliau pakai istizhar. Istizhar itu kayak mencari kejelasan, yaitu dengan menambah waktu 3 hari. Akan tetapi maksimal total tidak lewat 15 hari. Artinya bilanya 15 hari lewat, itu pasti mustahadah. Nah, sedangkan Imam Hanafi itu beliau menggunakan hitungan tetap. Jadi bagi pemula itu waktu haidnya 10 hari dan waktu sucinya 20 hari. Namun kalaunya bagi yang sudah terbiasa haid, itu kembali kepada kebiasaannya. Nah, lalu bagaimana Syekh Asad Al-Banjari? Di sini beliau mengikuti metode Syafi'iyah. Nah, di dalam Sabilal Muhtadin, Syekh Asad Al-Banjari secara tegas mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau memprioritaskan metode tamyiz untuk menentukan status haid, alih-alih berpegang murni pada kebiasaan lama atau adah. Lalu bagaimana tentang kasus kontemporer? Nah, di sini saya mengambil tentang
pengaruh KB. Nah, jadi alat kontrasepsi modern. Nah, jadi pengaruh KB itu bisa berpengaruh terhadap siklus haid wanita, tergantung kontrasepsinya, Pak. Kontrasepsi yang pertama itu adalah non hormonal. Jadi tapi non hormonalnya ini tidak mengganggu waktu haid. Yang kedua, ini kontrasepsi hormonal. Di sini nah, ini yang bisa mempengaruhi waktu haid. Jadi KB hormonal ini sering mengakibatkan efek samping berupa haid tidak teratur, pendarahan bercak atau pendarahan deras melebihi batas maksimal 15 hari yang langsung memicu kondisi istiharah. Lalu relevankah kitab Sabilal Muhtadin yang karya beliau ini bisa menjawab kasus kontemporer seperti alat kontrasepsi hormonal tadi? Nah, karena alat kontrasepsi hormonal tadi menyebabkan siklus haid itu tidak normal, otomatis metode adah itu tidak bisa digunakan. Makanya beliau di sini berpendapat Syekh Asad memberikan kriteria fisik, warna, kekentalan aroma sebagai alat ukurnya. Jadi bisa mengandung tamyiz tadi. Jika pendarahan akibat KB melebihi 15 hari, maka darah yang kuat itu dianggap haid dan yang lemah adalah istihadah. Nah, jadi kita lihat di sini kitab-kitab fikih terdahulu itu tidak kaku, bahkan bisa menjawab kasus-kasus tantangan zaman. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.